warga negara, masyarakat dan penduduk. Penduduk itu identitas yang paling ini ya, paling bawah. Itu kalau kita ngomong penduduk itu dehumanisasi sebenarnya. Nah, berbicara tentang pemerintah, memang ada orang yang sebenarnya nggak suka dengan istilah pemerintah atau pemerintahan. Misalnya Sujiwo Tejo itu mengatakan bahwa pemerintah itu tukang perintah. Tukang perintah itu tukang menaklukkan. Jadi bukan mengarahkan, bukan mengatur gitu. Tapi sebenarnya pemerintah itu tidak menaklukkan, tidak menyuruh, agak berbeda. Karena sekarang ini kan ada 3 konsep yang itu dijalankan, fungsi predikatnya, yaitu ada governing, ada ruling, dan ada steering. Steering itu mengarahkan atau mengemudi. Nah itu kalau mazhab Jatinangor itu kan ngomongnya steering, itu dipengaruhi oleh manajerialisme atau oleh kalau bahasa saya namanya mengemudi itu, pemerintah itu sama dengan perkapalan. Jadi kalau ada buku gibernologi, gibernologi itu diklaim sebagai ilmu pemerintahan baru. Tapi saya katakan ini namanya ilmu perkapalan. Jadi bukunya itu kan gambarnya seperti kapal. Jadi pemerintahan itu dianalogikan seperti kapal, pemerintah seperti nahkoda, lalu pegawai-pegawai di kapal itu birokrasi, lalu penumpangnya adalah warga negara. Kapal itu akan menuju satu titik tujuan. Lalu saya katakan ini bukan pemerintahan, ini namanya perkapalan. Nah, pertanyaan tentang pemerintah, jadi kan pemerintahan itu kata dasarnya adalah perintah. Lalu ada pemerintah, lalu pemerintahan. Kalau orang Turki bilang begini, titahmu adalah perintah bagiku, perintahmu adalah kehormatan bagiku. Jadi itu satu spirit kita mengorganisir negara, mengorganisir pemerintahan itu supaya titah, perintah dan kehormatan itu menjadi kekuatan yang memungkinkan organisasi itu menjadi lebih kuat. Nah, khusus untuk pemerintah atau institusi yang menjalankan perintah atau menyelenggarakan perintah, ada 3 pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah orang yang memerintah dan berapa jumlah orang yang memperoleh manfaat? Itu pertanyaan klasik dari Aristoteles sebelum Masehi. Itu pelajaran yang paling awal semester 1. Kalau kita ngomong pemerintah, ngomong politik itu kan Aristoteles jadi kiblatnya. Nah dia kan membuat ada 6 kota itu. 6 kota. Kalau yang memerintah 1 orang, yang memperoleh manfaat banyak orang namanya monarki. Kalau yang memerintah 1 orang, yang memperoleh manfaat 1 orang, itu namanya tirani. Meskipun saya agak nggak cocok ya pada posisi ini, karena Aristoteles itu kan tidak menggunakan kosakata despotisme. Dia mengatakan bahwa despotisme itu ada di timur, ada di Persia dan di timur. Yang kemudian dalam perjalanannya ada Oriental despotism. Oriental despotism itu ya apa namanya? Oriental itu timur, penguasa-penguasa lalim di dunia timur, termasuk raja-raja di tanah Nusantara itu disebut sebagai despotisme. Tetapi kalau pengalaman di Athena dan sekitarnya, di Yunani dan sekitarnya, kata Aristoteles itu disebut sebagai tirani. Meskipun dalam perjalanannya tirani itu berkembang biak.
Ada tirani angka, ada tirani data, ada tirani pengetahuan, ada tirani akreditasi, gitu ya. Itu tirani juga itu. Tapi Aristoteles mengatakan bahwa satu orang raja yang melayani dirinya sendiri itu namanya tiran. Ya, dua ya. Lalu yang ketiga, jika yang memerintah sedikit orang lalu punya manfaat kepada banyak orang, itu namanya aristokrasi. Ini bangsawan-bangsawan yang lalu dinilai oleh siapa namanya, oleh Plato maupun Aristoteles, ini yang terbaik. Aristokrasi ini yang terbaik. Oh, karena para aristokrat itu orang-orang yang punya kebajikan, punya ilmu, punya moral, tidak rakus, gitu ya. Makanya kan lalu dikenal, oh aristokrasi itu ada rajanya juga, ada pemimpinnya. Lalu Plato mengatakan bahwa yang paling ideal itu adalah raja filsuf yang memimpin aristokrasi. Itu yang lalu dikenal sebagai cikal bakal teknokrasi, itu adalah raja filsuf. Jadi antara guru dan murid itu mengatakan aristokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang paling ideal, karena ada ini ya, kebajikan. Tetapi kalau segelintir orang yang memerintah manfaatnya hanya segelintir juga, itu namanya oligarki. Nah, sekarang kan ramai kalau bisa oligarki, gitu ya. Di mana-mana dari itu oligarki, gitu. Itu orang-orang kuat, ya. Itu oligarki. Itu yang keempat ya. Lalu kotak keempat, kotak kelima, kotak kelima. Jika yang memerintah banyak orang, tapi pemberi manfaatnya hanya sedikit orang, itu namanya demokrasi. Yang memerintah banyak, tapi yang memberi manfaat bukan banyak, hanya sedikit. Karena Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi itu sama dengan tirani mayoritas. Jadi yang memperoleh kemenangan, the winners takes all, mengambil semuanya. Lalu yang minoritas itu tidak dapat. Ini asisten mandor ini biasanya. Ya. Tetapi Aristoteles agak beda dengan Plato. Tipe yang ideal yang tipe ideal yang keenam, yang disebut polis atau di bahasa Indonesia kan namanya polite. Itu yang memerintah banyak, yang memperoleh manfaat juga banyak. Polite ya, atau yang mungkin kita kenal sekarang disebut negara. Kalau dulu namanya negara kota. Jadi negara ini yang ideal, meskipun Plato sama Aristoteles agak beda. Semuanya mengkritik demokrasi. Plato itu menyatakan bahwa demokrasi itu hanya lebih baik dari tirani, tapi demokrasi itu lebih buruk daripada oligarki. Kalau zaman sekarang kan beda. Oh, demokrasi dibaca oleh oligarki, gitu kata orang sekarang ya. Tapi kalau kata Plato, demokrasi itu lebih buruk daripada oligarki. Loh, kenapa? Karena yang rakus tidak hanya sedikit orang, yang rakus terlalu banyak orang. Tuh. Jadi demokrasi pada waktu itu mengalami penyimpangan, disebut sebagai mobro. Mob itu kerumunan ya, mayoritas. Jadi itu debat kayak begitu sudah ada. Jadi Aristoteles juga mengkritik bahwa demokrasi itu ya pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan rakyat yang miskin, bodoh, dan rakus. Itu kata dia. Tidak ada kebaikan bersama dalam demokrasi. Itu Aristoteles. Jadi Aristoteles itu bapak ilmu politik.
Jadi dia anti demokrasi, mengkritik demokrasi. Ya, jadi dia Aristoteles berpikir begitu itu tahun 300-an sebelum Masehi. Setelah Athena, Yunani runtuh. Demokrasi itu diciptakan orang bernama Solon pada tahun 500-an. Kira-kira demokrasi Athena